Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tentang manajemen aktiva tetap. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu ada Indriani Amelia Lestari, Muhammad Lutfi Naupal, Nazwa Nita Yulinar, dan Sahrul Mubarok. Baik, apa saja sih yang dibahas pada presentasi kali ini? Yang pertama ada pengertian manajemen aktiva tetap, yang kedua ada tujuan manajemen aktiva tetap, yang ketiga ada manfaat manajemen aktiva tetap, yang keempat ada siklus manajemen aset, yang kelima ada manajemen aktiva tetap bagi akuntansi. Pengertian manajemen aktiva tetap. Manajemen aset atau manajemen aktiva merupakan sebuah langkah manajerial yang harus dilakukan seorang manajer keuangan yang ditujukan dalam rangka meningkatkan kontrol atau pengawasan terhadap aktiva tetap. Dan aktiva tetap itu sendiri adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud dan manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, dengan tujuan untuk melakukan kegiatan perusahaan. Jadi, manajemen aset tetap adalah proses akuntansi yang berupaya melacak aset tetap untuk keperluan akuntansi keuangan, pemeliharaan preventif, dan pencegahan pencurian. Manajemen juga menghadapi tantangan yang signifikan untuk melacak lokasi, jumlah, kondisi, pemeliharaan, dan status penyusutan aset tetapnya. Pada intinya, manajemen aset tetap mengenai semua pengelolaan masalah aset, karena tujuan manajemen aset tetap adalah untuk pengambilan keputusan yang tepat agar aset yang dikelola berfungsi secara efektif dan efisien, seperti apakah suatu aset tersebut sudah saatnya diganti atau masih layak digunakan. Sedangkan capital budgeting atau penganggaran modal itu sendiri menggambarkan tentang bagaimana manajer merencanakan pengeluaran proyek penting seperti investasi yang mempunyai implikasi jangka panjang. Hubungannya dengan manajemen aktiva tetap adalah seperti di sebuah perusahaan, investasi dalam aktiva tetap diperlukan untuk dapat meningkatkan produktivitas dan mengambil kemajuan teknologi. Nantinya, investasi tersebut akan dimasukkan ke dalam proses anggaran modal atau capital budgeting. Oleh karena itu, maka manajemen harus memperkirakan aliran kas yang diharapkan dari proyek yang pastinya akan mengeluarkan kas yang besar, dan harus mengidentifikasi dengan jelas apakah suatu aset sudah saatnya untuk diganti atau masih layak untuk di-maintain atau digunakan. Oleh sebab itu, penganggaran modal dan manajemen aktiva tetap harus dilakukan dengan teliti supaya tidak menimbulkan biaya yang mahal. Investasi aktiva tetap seperti mesin dan alat-alat aktiva tetap lainnya. Lalu, apa tujuan manajemen aktiva tetap? Mengapa manajemen fixed asset atau manajemen aktiva tetap itu penting? Karena tujuan manajemen aset pada umumnya adalah untuk pengambilan keputusan yang tepat agar aset yang dikelola berfungsi secara efektif dan efisien. Secara spesifik, tujuan dari manajemen aset adalah yang pertama, meminimalisir biaya selama umur aset berkurang. Yang kedua, memaksimalkan profit atau laba. Dan yang terakhir, mengoptimalkan penggunaan serta pemanfaatan aset. Selanjutnya ada manfaat manajemen aktiva tetap. Apa saja sih manfaat manajemen aktiva tetap? Yang pertama, menjaga nilai aset. Perusahaan dapat menjaga nilai aset yang dimiliki tetap tinggi, memiliki usia yang lebih panjang, serta menghindari kerusakan terhadap aset yang bisa menyebabkan turunnya nilai jual. Yang kedua, memonitor penyusutan aset. Penyusutan merupakan salah satu risiko atas penggunaan aset tetap, di mana aset akan mengalami penyusutan, mulai dari penyusutan fungsi hingga nilai. Namun, dengan adanya manajemen aset, perusahaan akan lebih mudah melakukan pemonitoran terhadap penyusutan. Yang ketiga, mempermudah pembuatan anggaran. Perusahaan akan lebih mudah membuat perencanaan yang menyangkut pendanaan aset seperti dana untuk pembelian atau konstruksi, pemeliharaan, hingga dana untuk memperpanjang usia dan menghapus aset perusahaan. Yang keempat,
menghindari pembelian berlebih. Dengan menerapkan manajemen aset, perusahaan dapat lebih mudah mengontrol aset dengan baik, sehingga dapat menghindari pembelian yang tidak perlu. Tanpa adanya manajemen aset, perusahaan akan mengalami kesulitan dalam menentukan prioritas untuk penyediaan barang. Yang kelima, menciptakan manajemen risiko. Manajemen risiko adalah metode pengelolaan ketidakpastian yang berkaitan dengan ancaman, seperti penilaian risiko. Hal ini sangat penting karena dapat menciptakan kesadaran perusahaan tentang adanya bahaya dan risiko dari aset yang mereka miliki. Dengan adanya manajemen aset, perusahaan dapat mengurangi risiko dengan menambah langkah pengendalian yang diperlukan serta membuat langkah untuk pencegahan. Yang keenam, meningkatkan keamanan. Dengan menerapkan aset manajemen, aset yang dimiliki perusahaan akan tersimpan dengan baik sejak pertama hingga akhir. Hal ini dapat mengurangi risiko kehilangan aset perusahaan. Nah, apabila pemanfaatan aset sudah dilakukan optimal, maka dalam penyajian laporan laba rugi perusahaan akan lebih akurat karena tidak ada selisih dari persediaan, umur manfaat barang sudah baik, dan harga pokok penjualan dari persediaan sudah update sesuai dengan kebijakan metode perusahaan. Baik, yang selanjutnya adalah siklus manajemen aset. Dalam menerapkan manajemen aset, ada 8 tahapan yang harus dilakukan agar siklusnya dapat terbentuk dan dapat memberikan manfaat sesuai yang dibutuhkan. Beberapa tahapan manajemen aset tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu perencanaan kebutuhan aset. Ini adalah tahapan awal dari proses manajemen aset, di mana perencanaan perlu dilakukan pada hal-hal apa saja yang dibutuhkan dalam mengelola aset. Misalnya kebutuhan pengadaan, inventarisasi, pemeliharaan, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengadaan aset. Tahap ini adalah kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan aset apa saja yang dibutuhkan di masa mendatang. Misalnya mencari barang atau jasa yang diperoleh baik dengan biaya sendiri maupun pihak lain. Yang ketiga ada inventarisasi aset. Pada tahapan ini merupakan serangkaian kegiatan dalam bentuk mengidentifikasi kualitas dan kuantitas aset, baik secara fisik atau non-fisik, maupun secara hukum atau legal. Setiap aset didokumentasikan dan diberi kode khusus untuk melindungi aset. Kode tersebut berfungsi untuk mempermudah jika aset tersebut akan digunakan. Yang keempat ada legal audit aset. Pada tahap ini, audit dilakukan mengenai status aset, sistem dan prosedur pengadaan, sistem, dan jalur transfer. Selain itu, identifikasi kemungkinan masalah hukum juga dilakukan pada tahapan ini, dan pada saat yang sama pula menyiapkan bagaimana solusinya. Kemudian yang kelima ada pengoperasian dan pemeliharaan aset. Pada tahap ini, setiap aset yang dimiliki digunakan untuk melakukan tugas dan pekerjaan sesuai dengan fungsinya untuk mencapai tujuan perusahaan. Selain itu juga, aset dipelihara secara berkala agar mengurangi penurunan fungsi atau kerusakan pada aset tersebut. Yang keenam ada penilaian aset. Pada tahap ini, manajemen aset menentukan nilai aset yang dimiliki, sehingga perusahaan mengetahui dengan jelas nilai aset yang dimiliki, ditransfer, dan dihapus. Tahap ini juga membantu untuk mengetahui penyusutan bagi aset tetap. Yang ketujuh yaitu penghapusan aset. Pada tahap ini, penghapusan akan menilai aset apa yang dianggap tidak menguntungkan dan akan dihapus bukukan. Prosesnya dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama adalah pengalihan aset. Pengalihan aset ini merupakan pengalihan hak dan atau tanggung jawab, wewenang,
dan pemanfaatan unit kerja ke unit kerja lain dalam lingkungannya sendiri. Misalnya penyertaan modal, hibah, dan lain-lain. Yang kedua yaitu penghancuran aset, merupakan tindakan menghancurkan atau memusnahkan aset untuk mengurangi aset karena dianggap tidak dapat digunakan lagi. Yang terakhir yaitu pembaruan aset. Dalam banyak kasus, aset yang dianggap tidak produktif dapat diperbarui sehingga dapat digunakan kembali hingga usia ekonomis berakhir. Pembaruan juga dilakukan dalam bentuk perbaikan atau penggantian suku cadang sehingga aset tersebut dapat berfungsi seperti kondisi aslinya. Selanjutnya ialah manajemen aktiva tetap dalam akuntansi. Bagi para staf accounting, tentunya hal ini bukanlah hal yang asing. Setiap perusahaan pada umumnya pasti melakukan pembukuan aktiva tetap. Nah, kali ini kita akan melihat sekilas apa saja hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan manajemen aktiva tetap, sehingga kita dapat melakukan pembukuan dengan benar. Yang pertama ialah akuisisi aset atau asset acquisition. Maksudnya, yaitu pencatatan aset baru biasanya dilakukan setelah penerimaan item barang yang dibeli atau PO receipt. Setelahnya akan menerima AP invoice ataupun barang yang didapatkan dari project. Kemudian aset tersebut dikonversi menjadi aset perusahaan. Yang kedua ialah penyusutan aset atau asset depreciation. Dalam hal ini, ada beberapa metode penyusutan yang biasa digunakan. Umumnya, perusahaan menggunakan metode rata-rata atau average dan garis lurus, di mana penyusutan dilakukan setiap bulan dengan nilai yang tetap. Yang ketiga ialah penyesuaian atau asset adjustment. Penyesuaian ini dilakukan untuk mendapatkan nilai buku perusahaan dan untuk penyajian pajak, atau kita perlu melakukan penyesuaian terhadap metode penyusutan dan periode penyusutannya. Selanjutnya yaitu penyelesaian aset atau aset disposal. Setelah menjalani periode penyusutan, aset yang dimiliki akan menjadi nol, atau kadang aset dijual sebelum penyusutannya berakhir. Jadi, hal ini juga perlu diperhatikan agar tidak terjadi kesalahan pencatatan. Dan yang terakhir adalah penggabungan atau pemisahan aset, merge or split asset. Terkadang perusahaan perlu memecah satu aset menjadi beberapa aset atau sebaliknya, beberapa aset dilebur menjadi satu aset. Nah, hal ini juga sangat perlu diperhatikan dalam melakukan manajemen aktiva tetap, agar tidak terjadi kesalahan dan pembukuan dilakukan dengan benar. Baik, mungkin itu saja materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Bila ada pertanyaan, bisa langsung bertanya di grup kelas. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.